Ya, halo semuanya. Ketemu lagi sama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1, yaitu masalah fungsi transenden. Akan tapi sini kita akan membahas untuk subbab 1.8-nya masalah fungsi inversi hiperbolik ya. Melanjutkan di subbab 1.7 yang mengenalkan masalah fungsi hiperbolik. Jadi seperti biasa, kita akan membahas mengenai soal-soal latihan yang ada di buku ajaran matematika 2 yang kalian miliki juga untuk belajar matematika 2 di ITS. Di sini saya hanya memilih 5 soal dari yang ada di buku. Mungkin menurut saya ini juga sudah cukup mewakili ya dari yang ada di buku nantinya, sehingga apabila kalian menyimak dengan baik video ini, mungkin bisa membantu kalian dalam mengerjakan 32 soal yang ada di buku ya. Jadi ini saya juga ambil dari buku, langsung aja daripada berlama-lama. Kita bahas mengenai untuk nomor satunya terlebih dahulu ya. Di nomor 1 ini pada halaman sebelumnya kan kalian udah diberikan bagaimana cara pembuktian dari sin hiperbolik inverse dari X atau cos hiperbolik inverse dari X. Nah, di sini saya ambil soal untuk membuktikan tangan hiperboliknya, tangan hiperbolik inverse X yang sama dengan setengah ln 1 plus X per 1 minus X untuk X-nya di antara minus 1 dan 1. Lalu soal yang selanjutnya dengan menggunakan hasil yang dari A yang telah dibuktikan, maka akan didapatkan turunan dari tangan hiperbolik inverse X. Ya langsung aja. Untuk yang nomor 1 ini kita buat pemisahan dulu seperti biasa. Misalkan kalian membuktikan inverse dari trigonometri itu kalian bisa lakukan dengan cara ini, yaitu dengan misalkan X sama dengan tangan hiperbolik Y, maka dari itu dapat diketahui pula bahwa Y ini sama dengan tangan hiperbolik inverse X. Karena diberikan ini, maka ini yang sebelah kanan. Nah, dengan perbedaan pada dua ini, maka kita ubah dulu bentuk tangan hiperboliknya ini ke dalam bentuk eksponensial. Sehingga diperoleh E pangkat Y minus E pangkat minus E pangkat min Y dibagi E pangkat Y plus E pangkat minus Y. Nah, dari sini kedua ruas dikalikan E pangkat Y plus ini. Nah, yang di kanan dituliskan dikalikan E pangkat Y minus E plus E pangkat minus Y. Dan yang di ruas kanan juga harus adil dikalikan dengan E pangkat Y plus E pangkat minus Y. Nah, dari sini maka diperoleh yang baris kedua ini, yaitu X E pangkat Y ditambah X E pangkat minus Y, dan di ruas kanannya hanya menyisakan pembilangnya aja kan ya, karena penyebutnya udah di cancel sama yang di kanan ini. Nah, setelah itu kita bawa semuanya ke ruas kiri sehingga ruas kanan hanya menyisakan 0. Sehingga di kedua ruas ditambahkan dengan E pangkat Y dikurangi dengan E pangkat Y plus E pangkat minus Y. Sehingga setelah itu dikelompokkan. Ini kan misalkan kalau tak tuliskan kan kayak gini ya. X E pangkat Y plus X E pangkat minus Y dikurangi E pangkat Y ditambah E pangkat minus Y. Ini sama dengan 0. Nah, yang E pangkat Y dikelompokkan dengan E pangkat Y, yang E pangkat minus Y dikelompokkan dengan E pangkat minus Y, sehingga diperoleh X min 1 dikalikan E pangkat Y ditambah X plus 1 dikalikan E pangkat min Y. Nah, dari sini kedua ruas ini dikalikan dengan E pangkat Y. Ini kita tulis dikalikan dengan E pangkat Y. Ini sebentar, minta hapus. Karena nanti dikalikan dengan E pangkat Y, sehingga yang E pangkat Y ini menjadi E pangkat 2Y, dan juga E pangkat minus Y ini kalau dikalikan E pangkat Y kan jadinya E pangkat 0 ya, atau 1. Dan demikian diperoleh ini, X min 1 dikalikan E pangkat 2Y ditambah X plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini yang X plus 1 ini pindah ruas ke kanan. Nah, tapi di sini kan tetap plus ya. Kenapa kok tetap plus? Karena harusnya kan minus ya. Harusnya minus ini, tapi minusnya diambil dengan yang kiri ini.
Atau bisa juga dikatakan seperti ini, yang kiri ini, yang x min 1 ini dirubah dulu menjadi minus 1 minus x. E pangkat 2y plus x plus 1 sama dengan 0. Nah, yang E pangkat 2y ini dipindah ke kanan, atau ini x plus 1 dipindah ke kanan terus dikalikan minus 1 juga sama aja. Nanti hasilnya seperti yang di bawah ini. Kita hapus ya, biar nggak bingung. Nah, selanjutnya dari E1 minus x E pangkat 2y sama dengan x plus 1 ini, kedua ruas dibagi dengan 1 minus x, sehingga diperoleh yang kiri hanya menyisakan E pangkat 2y, sedangkan ruas kanan menyisakan 1 plus x dibagi 1 minus x. Lalu kedua ruas dipasangkan dengan logaritma natural atau len. Nah, apabila kedua ruas dipasangkan dengan len, kan hasilnya kan len E pangkat 2y. 2y bisa turun ke depan len, sehingga 2y len E. Len E sendiri adalah 1 kan, sehingga diperoleh ruas kirinya menyisikan 2y, sedangkan ruas kanannya menjadi len 1 plus x per 1 minus x. Lalu kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga diperoleh y sama dengan setengah len 1 plus x per 1 minus x. Padahal di atas kita tahu bahwa y ini kan sama dengan tangan hiperbolik inverse x. Dan di bawah diperoleh hasilnya y ini sama dengan seperti ini kan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tangan hiperbolik inverse x ini sama dengan setengah len 1 plus x dibagi 1 minus x. Seperti itu. Nah, setelah kita membuktikan hasil yang A, sehingga diperoleh, kita tahu bahwa persamaan ini itu benar adanya kan. Benar adanya. Dengan demikian, apabila kita ingin mendapatkan turunan dari tangan hiperbolik x, maka kita bisa langsung menggunakan ruas kanannya, yaitu dengan cara menurunkan ruas kanannya, sehingga seperti ini. Maka dari itu, turunan dari tangan hiperbolik inverse x kan sama dengan turunan dari setengah len 1 plus x dibagi 1 minus x ya. Nah, dari sini, boleh langsung menurunkan ini. Misalkan setengah ini kan boleh keluar dari turunan ya. Sekarang satu koefisien ya. Setengah ini dikeluarkan dulu, lalu turunan dari len 1 plus x dibagi 1 minus x, yaitu 1, turunannya kan seharusnya saya tulis di sini ya. Turunan dari lennya sendiri itu 1 per 1 plus x dibagi 1 minus x. Nah, ini kalau pangkat penyebutnya yang di bawah ini dinaikkan ke atas kan menjadi 1 minus x dibagi 1 plus x ya. Nah, tapi jangan lupa dengan turunan dari 1 plus x per 1 minus x, turunan dalamnya. Nah, ini menggunakan apa? Kalian menggunakan turunan yang U per V. Sehingga di mana yang atas ini menjadi U, dan yang bawah ini menjadi V. Ya kan, U aksen dikalikan V, turunan U-nya kan, turunan X ya, sama dengan turunan X ya, sehingga diperoleh 1, dikalikan dengan V, dikurangi dengan U sendiri, dikalikan dengan turunan dari V, atau turunan dari 1 minus X, yaitu minus 1, dibagi dengan V kuadrat. Sehingga apabila kita sederhanakan bentuk yang atasnya ini, saya tuliskan yang di sini dulu, kan diperoleh setengah, dikalikan dengan 1 minus X, dibagi 1 plus X, dikalikan dengan, ini kan 1, ini kan jadi plus ya, atau dituliskan di ini aja, yang selanjutnya ini, yang di bawahnya. Jadi setelah kita kan kita tahu bahwa ini dan ini juga bisa di-cancel kan. Ini karena sama, maka penyebutnya ini pangkatnya menjadi 1, sehingga diperoleh yang bawah ini. Ini kalau kita uraikan bentuknya 1 minus x ditambah 1 plus x, karena minus dan ini minus jadi plus kan. Sehingga ini nggak perlu berubah tanda sama sekali. Jadi 1 minus x ditambah 1 plus x. Lalu dibagi dengan 1 plus x ini dikalikan dengan 1 minus x yang di bawah. Nah, ini kan udah nggak kuadrat lagi karena dicoret dengan yang atas ya. Sehingga diperoleh yang ini kan setengah tetap, terus yang atas kan minus x-nya bisa dicoret ya dengan yang ini, atau habis, saling mengurangi. Terus dan hanya menyisakan 1 ditambah 1, sehingga 2. Ini 2 per, ini kalau dioperasikan jadi 1 minus x kuadrat, sehingga ini 2-nya bisa dicoret, sehingga diperoleh hasilnya 1 minus 1 per x kuadrat. Ini turunan dari Arches tangan hiperbolik inverse x gitu. Nah,
Itu untuk pembuktian dari turunan dari tangan hiperbolik inverse ya. Inverse X. Apabila dilanjutkan, setelah kita masih membahas mengenai turunan ya. Masa turunan-turunan tapi dikenakan pada fungsi inverse hiperboliknya. Di sini saya pilih 4 soal, yaitu yang pertama ini diberikan Y-nya adalah ln cos hiperbolik inverse X, dan juga yang kedua Y-nya sama dengan akar kotangan hiperbolik inverse X. Yang ketiga Y-nya sama dengan E pangkat X dikali sekan hiperbolik inverse X, dan juga yang terakhir adalah Y sama dengan X kuadrat dikalikan sin hiperbolik inverse X pangkat 3. Nah, dari sini sebenarnya kalian udah dapat ini kan teorema-teorema yang 183. Mungkin misal kalian masih belum percaya ini beneran kayak gini, atau kalian penasaran gimana sih kok bisa kayak gini gitu kan, kalian udah membuktikan satu kan yang di atas ya. Ini kalian bisa ini sih nyoba-nyoba aja ya, dimulainya dari bentuk logaritma naturalnya. Nah, apabila kita menganggap teorema 1.8.3-nya yang ada di buku kalian itu benar, maka tinggal kita langsung pakai aja di persoalan nomor 2 ini. Nah, sebagai contoh untuk 4 soal ini ya, kita mulai di contoh pertamanya, yaitu Y sama dengan ln cos hiperbolik inverse X. Nah, dari sini ya udah kita turunkan aja kedua ruas. Apabila kan diberikan Y-nya kan sama dengan ini ya, sehingga diperoleh yang pertama turunan ln-nya, logaritma naturalnya, yaitu 1 per cos hiperbolik inverse X dikalikan dengan turunan cos hiperbolik inverse X. Nah, itu kalian lihat aja di baris kedua itu kan ada baris kedua teorema 183 ini kan turunan dari cos hiperbolik inverse X kan sama dengan 1 per akar X kuadrat minus 1. Sehingga apabila dioperasikan menjadi seperti ini, 1 per akar X kuadrat minus 1 dikalikan cos hiperbolik inverse X. Jadi kayak gitu aja. Misalkan untuk yang contoh soal nomor 2 ini sama sebenarnya turunan pangkat terlebih dahulu. Kan ini kalian diberikan Y-nya sama dengan akar kotangan hiperbolik inverse X ya. Sehingga turunannya ya turunan pangkat dulu, terus pangkatnya dikurangi 1, yaitu yang semula pangkat setengah ya. Pangkat setengah dikurangi 1 jadi pangkat minus setengah. Lalu jangan lupa turunan dari kotangan hiperbolik inverse X-nya, yaitu berapa? 1 per 1 minus X kuadrat. Nah, dari sini ini kan sebenarnya ada turunan dalamnya ya, turunan dari X-nya. Akan tapi turunan dari X sendiri adalah 1 kan, sehingga nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Itu nggak mempengaruhi soalnya. Nah, apabila kita jadikan bentuk yang lebih enak dipandang di mata, sehingga diperoleh 1 per 2 dikalikan 1 minus X kuadrat dikalikan dengan akar kotangan hiperbolik inverse X kayak gini. Jadi untuk penyelesaian nomor 2B seperti ini. Untuk yang 2A. Lanjut, untuk yang persoalan nomor C, yang nomor 2 yang C, soalan nomor ketiganya, itu diberikan Y-nya sama dengan E pangkat X sekan hiperbolik inverse X ya. Ya tinggal diturunin aja. Tapi di sini kita berlakukan rumusnya U kalikan V ya. Sehingga turunan dari U-nya sendiri atau turunan dari E pangkat X-nya sendiri kan tetap E pangkat X ya. Terus dikalikan dengan V atau sekan hiperbolik inverse X ditambah dengan U-nya kalian tulis dikalikan dengan turunan dari sekan hiperbolik inverse X, yaitu dapat kalian langsung lihat, yaitu hasilnya kan minus 1 per X pangkat X dikalikan akar 1 minus X kuadrat. Nah, dari sini kalian bisa tuliskan menjadi bentuk yang di bawah, atau kalian cuma berhenti sampai yang di atas ini juga nggak apa-apa. Misalkan ini kan kedua-duanya ada E pangkat X ya, sehingga dikeluarkan E pangkat X, sehingga di dalam kurung ini menyisakan sekan hiperbolik inverse X dikurangi 1 per X dikalikan 1 minus X kuadrat gitu. Jadi untuk penyelesaian nomor 2C. Ya, 2C. Lanjut ke persoalan nomor 2 yang terakhirnya, nomor 2D ini sama sebenarnya yang kayak nomor di C, yaitu kita berlakukan U kali V ya, karena ini ada X kuadrat dikalikan dengan sin hiperbolik inverse X. Di sini ada X dua-duanya sehingga diperlakukan U kali V ya. Ini U, ini V. V-nya ini secara keseluruhan ya, pangkat 3-nya termasuk juga, bukan yang dalam aja. Gitu, apabila kita pandang ini sebagai U kali V, maka yang pertama kan turunan dari U ya, atau turunan dari X kuadrat sendiri, yaitu 2X dikalikan dengan V-nya sin hiperbolik inverse X dipangkatkan 3 ditambah
kita tulis U-nya, lalu ditulis turunan dari V atau turunan dari sin hiperbolik inverse X pangkat 3. Ini seperti yang saya bilang, pangkat 3-nya ini include ke V ya, bukan dalamnya doang yang sin hiperbolik inverse X. Jadi turunan dari sin hiperbolik inverse X dipangkatkan 3 sendiri, yang pertama kita turunkan pangkatnya dulu. Itu turunan pangkatnya itu 3 turun ke depan, terus pangkatnya direduksi 1 sehingga menyisakan sin hiperbolik inverse X dipangkatkan 2, dan jangan lupa turunan dari sin hiperbolik inverse X sendiri yaitu 1 per akar 1 plus X kuadrat. Ini kan turunan dari X-nya sendiri 1, bisa ditulis bisa enggak. Jadi kayak gitu, apabila kita sederhanakan bentuk ini, kita keluarkan sin hiperbolik inverse X dipangkatkan 2, maka diperoleh hasilnya seperti yang di bawah ini. Makanya jangan lupa turunan cara menurunkan ini. Kalau misalkan ini kebetulan rantainya cuma X ya, di dalamnya ini cuma X, sehingga di turunannya kan 1 ya. Apabila nanti 2X gitu, kan nanti ada embel-embelnya harus dikalikan 2, karena turunan dari 2X-nya kan sendiri kan 2. Gitu. Itu kuncinya di turunan. Jadi kalian tinggal lihat di teorema 183 ataupun 182 yang udah diberikan di buku. Dan langsung pakai juga nggak apa-apa, soalnya udah bentuk teorema, udah pasti benar. Gitu. Kita lanjutkan aja ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini setelah kalian bermain di nomor 1 dan 2 masalah turunan, sekarang kalian bermain masalah integral ya, integrasi. Nah, di sini sebenarnya nanti di bab 2 ini masalah integral juga, tapi sini mungkin cukup sederhana ya Mas Ian, dan udah diberikan teoremanya. Jadi untuk nomor 3 ini kalian cara pengerjaannya berpegang ke ini ya. Teorema 184. Jadi nomor 3 ini kalau kalian lihat di yang 3A ya, kita bahas masalah 3A dulu. 3A ini misalkan kalian lihat di teorema 184 sendiri kan tidak ada bentuk yang memenuhi ini ya, karena di teorema 184 ini bentuk konstantanya ini yaitu cuma 1 ya, 1 gitu, berupa angka 1. Sini kan kita menjumpai angkanya 2 ya. Jadi kita nggak bisa langsung pakai teorema 184. Maka dari itu kita perlu modifikasi sedikit bentuk integral yang diberikan ini agar bisa memenuhi bentuk yang ada di teorema 184. Jadi nggak boleh dipaksakan ya. Misalkan ya pokoknya yang boleh berbeda ini cuman ininya. Variabelnya ini kan X itu U ya. Jadi itu sama ya. Karena bisa dipakai dummy variabel. Misalkan untuk yang nomor 3A ini, karena kita ingin mengarahkan bentuk integral yang saya lingkarin ini ke dalam bentuk agar bisa menggunakan bentuk ini, maka duanya ini perlu di otak-atik terlebih dahulu, yaitu misalkan X ini sama dengan akar 2U. Akar 2U ini kenapa kok dipilih akar 2U? Nanti agar bisa kita keluarkan akar 2-nya. Atau 2 ini kalau dikeluarkan kan sama aja kalau ditulis akar 2 dikalikan dengan akar ini misalkan ini U kuadrat dikurangi 1 biar bisa masuk ke ini. Jadi kita bentuk suatu pemisalannya X sama dengan akar 2U. Ya gitu. Nah, ini kalau misalkan X sama dengan akar 2U, maka kalau kita turunkan kedua ruasnya terhadap U kan yang kiri jadi dx per du, yang di kanan kan menjadi akar 2 aja. Nah, sehingga diperoleh dx-nya sama dengan akar 2 du, atau saya tuliskan misalkan kayak gini. Dx per du sama dengan akar 2, dengan ini akar 2, ini terus ke atas ini bentuknya. Sehingga menyisakan dx sama dengan akar 2 du. Nah, lanjut aja, karena kita udah peroleh X-nya diganti dengan apa, dan juga dx-nya diganti dengan apa, maka bentuk integral yang diberikan di nomor 3A ini bisa kita ganti menjadi seperti ini. Dx-nya menjadi akar 2 du, ini menggantikan dx. Lalu X-nya ini disubstitusi dengan akar 2u, sehingga diperoleh bentuk integralnya ini, akar 2-nya bisa saya keluarkan dari integralnya, sehingga diperoleh akar 2 dikalikan integral du per akar 2u kuadrat minus 2. Nah, 2
2 yang di depan U ini dan juga 2 yang berperan sebagai konstanta ini, apabila kita keluarkan dari bentuk akarnya ini kan bisa dilakukan seperti ini ya. Jadi akar 2-nya dikeluarkan dulu dari ini menjadi bentuk 2 kali U kuadrat minus 1. Lalu kita bentuk jadi perkalian ini. Akar 2 dikalikan akar U kuadrat minus 1. Nah, di sini kan kita peroleh U kuadrat yang di bawah ini U kuadrat juga. Ini bisa kita cancel jadi kayak gini. Sehingga hanya misalkan akar DU per U kuadrat minus 1, di mana hasilnya ini kan sama dengan cos hiperbolik inverse U plus C. Nah, tapi karena kalian U ini kan kita di nomor 3A ini kan berupa X ya, tapi di sini penyelesaiannya berupa U. Berarti dengan demikian penyelesaian ini itu belum selesai. Karena kalian tahu bahwa kalian sebelumnya membuat pemisahan yaitu X sama dengan akar 2U. Dan demikian kita peroleh U-nya ini sama dengan X per akar 2. Dari sini ya. Ini bentuk jika maka kan. Jadi tinggal kedua ruas dibagi dengan akar 2 sehingga diperoleh U sama dengan X per akar 2. Nah, dengan demikian hasil dari integral yang diberikan di nomor 3A ini kan hasilnya sama dengan cos hiperbolik inverse U. Nah, U-nya ini digantikan dengan X per akar 2. Ini, jadi ini bentuk terakhir, penyelesaian terakhir. Nah, lalu untuk yang nomor B. Nomor B ini masalah integral sin theta d theta dibagi dengan akar 1 plus cos kuadrat theta. Sebenarnya kalian kalau udah terbiasa kayak mengerjakan integral substitusi atau berhubungan dengan integral-integral, kalian pasti tahu ini bahwa bakal dibawa kemana, yaitu dibawa ke substitusi ya, integral substitusi dengan pemisahan U-nya sama dengan cos theta. Karena nanti kalau turunan kita buat pemisahannya U sama dengan cos theta, maka bentuk sin theta d theta-nya ini bakalan tereduksi gitu. Jadi sering-sering latihan aja. Kalau kita kerjakan bentuk integralnya ya, kita ingat-ingat dulu integral sin theta d theta dibagi dengan akar 1 plus cos kuadrat theta. Nah, dari sini misalkan kita buat U lagi ini, sering buat U. U ini sama dengan cos theta, sehingga diperoleh ini tak tulis saja di bawah. DU per d theta ini kan sama dengan minus sin theta ya. Dan demikian DU kan sama dengan minus sin theta d theta. Nah, kan kita ingin mengubah sin theta d theta ini berapa. Dengan demikian samaannya dengan minus DU sama dengan sin theta d theta. Nah, seperti ini. Dan demikian sin theta d theta ini direduksi menjadi minus DU atau minus 1 dikalikan DU. Dan cos theta-nya ini diganti dengan U. Sehingga diperoleh integral kiri dan kanan ini sama ekivalen. Dengan demikian minusnya saya keluarkan dari operator integralnya sehingga diperoleh minus integral 1 per akar 1 plus U kuadrat DU. Nah, ini kan kalau kalian lihat di teorema 184 kan hasilnya sama dengan sin hiperbolik inverse U plus C. Ini dikalikan dengan minus sehingga dan jangan lupa kalian U ini suatu pemisahan ya. Jadi karena U sama dengan cos theta, maka U yang ada di ruas ini itu kalian gantikan dengan cos theta sehingga diperoleh yang bawah. Nah, apakah bentuknya seperti sebenarnya saya tuliskan bentuk yang terakhir ini sama halnya. Misalkan kalian di yang persoalan yang nomor 3 ini kan kalian tahu bentuk logaritma dari cos hiperbolik ini kan sama dengan ln x plus akar x kuadrat plus 1 ya. Min 1. Nah, x-nya kalian gantikan x per akar 2 ini. Ini boleh kalian berhenti sampai ini atau sama halnya di yang nomor 3B ini. Kalian berhenti sampai yang saya tandain ini boleh, atau kalian ubah ke bentuk logaritmanya juga sama aja, bebas. Gitu sih. Udah, kita lanjut aja ke persoalan nomor 4 ya. Nomor 4 ini masalah turunan lagi. Ini saya ambil nomor berapa ya? Jadi nomor 4 ini turunan dari Y sama dengan ln sin hiperbolik inverse X. Nah, di sini ya udah sama halnya di nomor 2 tadi ini. Kalian turunkan bentuk Y-nya ini terhadap X ya, sehingga diperoleh ruas kanan ruas kiri diturunkan terhadap X. Ruas kiri menjadi dy dx, sedangkan ruas kanan ini
yang pertama turunan lennya itu 1 per sin hiperbolik inverse X dikalikan dengan turunan dari sin hiperbolik inverse X ya. Ini jangan lupa turunan dalamnya. Sehingga turunan sin hiperbolik inverse X ini sendiri adalah 1 per akar 1 plus X kuadrat. Sehingga apabila kita operasikan dua-duanya ini dibentuk sederhanakan lagi sehingga diperoleh bentuk yang terakhir ini. Nah, untuk yang nomor 5 ini saya pilih agak berbeda, itu masalah limit ya. Karena kalian di sini operasinya hanya berbentuk limit, turunan, dan integral. Jadi untuk yang nomor 5 ini saya pilih limitnya. Nah, saya hanya pilih 2 soal dari nomor 30 yang ada di buku kalian, yaitu di nomor soal yang pertama dan juga soal terakhir, yaitu soal A atau soal D. Gitu. Ini untuk yang soal A ini yaitu limit untuk X-nya mendekati positif tak hingga dari sin hiperbolik inverse X, lalu yang B ini limit dari X mendekati positif tak hingga dari cos hiperbolik inverse X dikurangi dengan ln X. Nah, untuk menyelesaikan bentuk limit ini, sebenarnya bisa kalian ini, kan kita tahu bahwa bentuk logaritma dari sin hiperbolik inverse X maupun trigonometri yang hiperbolik yang lain itu udah diberikan di teorema 182 ya. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat dari bentuk grafiknya aja untuk yang X mendekati positif tak hingga ini. Karena bentuknya hanya ln X ditambah akar X kuadrat per 1, akan tapi jika mengalami kesusahan dalam grafik maka bisa diselesaikan sebagai berikut. Karena kita tahu bahwa bentuknya seperti ini ya, sin hiperbolik bentuk logaritma naturalnya. Maka dari itu, apabila limit X untuk X mendekati positif tak hingga dari sin hiperbolik inverse X kan sama dengan limit X mendekati positif tak hingga dari ln X plus akar X kuadrat per 1. Nah, dari sini dengan memanfaatkan sifat limit, maka bentuk yang ada yang pertama ini kita bisa merubahnya menjadi bentuk yang kedua, yaitu ln-nya ditaruh di luar, sedangkan limitnya masuk untuk X plus akar X kuadrat plus 1. Jadi kayak gini. Nah, sama halnya dengan menggunakan sifat dari limit, karena ini penjumlahan, maka bisa kita pecah jadi 2 bagian, yaitu limit dari X dan ditambah dengan limit dari akar X kuadrat plus 1. Nah, kita tahu bahwa limit X untuk X-nya mendekati positif tak hingga ini kan nilainya sama dengan tak hingga. Dan juga untuk limit dari X kuadrat, akar X kuadrat plus 1 untuk X-nya mendekati positif tak hingga ini kan juga sama dengan tak hingga ya, nilainya. Dan demikian nilai dari ln-nya ini juga mengakibatkan nilainya menjadi tak hingga, sehingga diperoleh limit dari sin hiperbolik inverse X untuk X-nya mendekati positif tak hingga ini hasilnya adalah tak hingga. Nah, apakah nilainya nanti terus-terusan menghasilkan tak hingga gitu terus? Ini sebenarnya enggak. Kita dibuktikan di nomor yang B ini. Sama hanya kita ubah cos hiperbolik inverse X-nya ini menjadi bentuk logaritma naturalnya. Sehingga diperoleh seperti ini kan. Hanya berbeda untuk yang sin hiperbolik inverse-nya ini berbeda ditambah di tanda di bawahnya akar. Kalau yang sin ini jadi positif, yang cos hiperbolik ini negatif. Jadi gitu. Karena kita tahu bahwa cos hiperbolik inverse X ini sama dengan ln X plus akar X kuadrat minus 1, maka kalau kita operasikan dengan kan kita ingin mencari tahu limitnya kayak gini ya. Sehingga kalau cos hiperbolik inverse X-nya ini dirubah menjadi ini, maka diperoleh ini. Lalu kita terapkan sifat dari logaritmanya, yaitu karena ini ln dikurangi ln, maka kita bisa tulis ln X plus akar X kuadrat minus 1 dibagi dengan X. Dijadikan bentuk pembagian. Nah, dari sini sama halnya seperti yang nomor sebelumnya, menggunakan sifat limit, ln-nya bisa keluar, sedangkan limitnya masuk. Sehingga diperoleh seperti ini. Limit dari X plus akar X kuadrat minus 1 dibagi X. Nah, ini kan kita peroleh bentuk penjumlahan ya, yang pembilangnya penjumlahan dan penyebutnya ini tunggal. Dan demikian bisa kita pecah jadi 2 sehingga diperoleh X per X ditambah akar X kuadrat minus 1 per X. Ini dua bentuk ini kan sama ya. Karena kalau kita operasikan yang bentuk yang bawah ini kan bisa menghasilkan bentuk yang atas ya. Karena ini penyebutnya udah sama ya. Sehingga diperoleh X plus akar X kuadrat minus 1 dibagi X. Sama halnya kan. Nah, ini dipecah jadi 2 dulu. Nah, dengan demikian X per X ini kan nilainya kan sama dengan 1 ya. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini kan
ini akarnya kan di pembilang aja. Misalkan yang penyebutnya ingin di akar juga, maka hasilnya kan sama dengan akar X kuadratnya 1 di bawah, yang di penyebutnya menjadi X kuadrat, yang semula X menjadi X kuadrat. Kan tapi akarnya ini ikut untuk penyebutnya juga. Nah, lalu dengan menerapkan sifat limitnya, karena ini ada penjumlahan, maka diperoleh limit 1 ditambah limit akar X kuadratnya 1 dibagi X kuadrat ya. Kayak gini. Nah, untuk limit 1 untuk X-nya mendekati positif tak hingga ini kan nilainya 1. Kenapa? Karena secara grafik kan ini kan sama halnya dengan Y-nya sama dengan 1 ya, atau 1 konstan terus 1 gitu. Sehingga untuk X-nya mendekati positif tak hingga ya 1 nilainya. Nggak berubah kan. Nah, untuk yang limit akar X kuadratnya 1 ini limitnya bisa masuk ke dalam sehingga akar menjadi akar dari limit dari X kuadratnya 1 per X kuadrat. Nah, kan tapi kalau kita menjumpai dari misalkan bentuk limit dari X kuadrat 1 per X kuadrat untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, ini bisa kalian bagi kedua pembilang dan penyebut dengan pangkat tertingginya. Ini kan kita tahu bahwa pangkat tertingginya kan X kuadrat ya. Jadi kalau kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan X kuadrat sehingga diperoleh 1 minus 1 per X kuadrat dibagi dengan 1. Nah, dari sini kita hitung nilai limitnya diperoleh kan sama dengan 1, yaitu 1 minus 0 per 1. Atau 1 per 1, akar 1 per 1 kan 1. Sehingga yang untuk limit satunya hasilnya 1, untuk yang limit akar ini juga nilainya kan 1, sehingga diperoleh hasil dari limit dari cos hiperbolik inverse X minus ln X untuk X-nya mendekati positif tak hingga ini adalah ln 2. Nah, persoalan ini menutup pembahasan kita masalah fungsi inverse hiperbolik ya. Misalkan kalian ada kebingungan, silakan kalian tanyakan saya melalui WA atau email nanti kalau bisa. Jadi cukup sekian dari pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.